Welcome back to my channel. Ipa Palawi here again. Nah, kali ini aku akan nunjukin sama kalian. Ini adalah video vlogku yang ketiga. Nah, di video kali ini aku akan ngasih tahu sama kalian bagaimana cara membuat hop, ini dia. Cara membuat batako seperti ini. Nah, ini udah beberapa bulan saya buat. Ini bisa, kalau dibandingkan dengan batu merah, ini bisa menjadi 4. 1 2 4 berarti 8. Sudah bisa menjadi 8 kalau dibandingkan dengan batu merah. Nah, kenapa saya membuat batako ini? Karena itu juga di pandemi COVID-19 ini saya mencoba untuk mengambil kegiatan di rumah. Jadi saya mencoba membuat batako. Nah, kalau nanti ada uang saya mungkin saja bisa membangun rumah atau membangun studio untuk menghemat waktu, juga menghemat biaya. Saya bisa menggunakan batako ini. Nah, saran, tapi kalau kalian ingin membuat rumah yang bergedong atau yang bertingkat, saya sarankan ini tidak digunakan ya, karena ini kurang kokoh. Nah, ini bisa cuma 1 lantai saja. Atau kalian ingin membangun studio atau toko yang 1 lantai saja, ini saya kira ini sudah sangat baik, sudah sangat cukup dalam membuat bangunan tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukin bagaimana cara membuat seperti ini. Nah, tentunya kalian harus punya itu yang nama itu cetakan. Nah, cetakannya sedang dipakai di sana. Nanti sekalian aku buat pengenalannya, dan alat-alat yang digunakan itu sangat mudah teman-teman. Kita hanya butuh semen dan pasir. Nah, pasirnya ini itu benar-benar halus, itu benar-benar yang harus diayat, karena nanti ada batu-batu yang besar-besar kayak gini, nanti dia nggak mulus. Nah, itulah kenapa dia digunakan untuk pasir yang halus. Dia harus menggunakan pasir yang benar-benar halus ya. Nah, setelah ini saya akan membuat batu batako seperti ini. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Nah, mari kita mulai. Nah, di sini saya sudah menyediakan semen. Sekarang saya akan mengaduk semennya. Kita tambahkan secukupnya dengan campuran pasir. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa mengaduknya. Setelah ditambahkan semennya, itu kemudian diaduknya secara merata, tidak boleh diaduk dengan asal-asalan. Nah, di sini saya akan mengaduk semen dan pasirnya seperti ini caranya. Lakukan berulang-ulang dengan cara seperti itu agar pasirnya merata. Memang sih proses ini yang sangat lama dalam pembuatan batu batokanya. Ini dilakukan saya berulang-ulang ya, sekitar 30 menit adalah. Karena di sini saya sangat membuatnya sangat sedikit, pasir itu sekitar 1 emberan, dan semennya itu saya taruh itu 1/4. Nah, setelah tercampur dengan baik, setelah diaduk-aduk seperti ini, saya akan mengaduknya dengan cepat, karena nggak mungkin juga saya membuat video ini dengan durasi dari awal sampai akhir. Saya hanya ngasih tahu berapa step yang saya lakukan dalam prosesnya. Nah, setelah tercampur dengan baik, maka boleh ditambahkan air. Ini belum tercampur ya, kita aduk-aduk dulu.
Nah, mungkin teman-teman bisa tambahkan semen sesuai porsinya. Semakin banyak semennya, semakin bagus dan semakin kokoh. Nah, itu adalah pembuatan batako. Di sini saya akan coba, karena menurut saya di sini semennya itu kurang, jadi saya tambahkan supaya agar merata. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama dalam membuat batoka ini. Ya emang dibilang susah enggak ya, cuman kita butuh teknik dalam membuatnya. Kita harus tahu step-stepnya. Kita harus tahu step-step yang akan dilakukan. Nah, di sini saya mengaduk terus sampai dia benar-benar merata agar airnya bisa ditambahkan. Nah, ini juga dicampur dengan air, teman-teman. Setelah tercampur dengan baik, di sini saya akan membuat lubang dan menambahkan air di tengah-tengahnya. Nah, saya akan membuat lubang di sini. Saya buat di tengah-tengah dan kita masukkan air secukupnya. Dan kemudian kita menunggu, bisa kita tunggu 15 menitannya. Tapi ingat, jangan terlalu banyak air yang dilakukan. Nah, saya coba perdekat kameranya. Nah, beginilah modelnya. Dan air itu akan habis dihisap oleh semen. Nanti teman-teman jangan kebanyakan air, nanti dia kayak agak cari itu, nanti dalam proses pembentukannya itu tidak terjadi, akan terjadi pecah-pecah dia. Nah, setelah kita diamkan, kita bisa mencampurnya. Nah, di sini akan saya coba mencampurnya. Teman-teman bisa lihat proses pencampurannya. Nah, sedikit di sini saya percepat agar tidak menguras waktu, agar mengurangi durasi dalam video ini. Nah, jika teman-teman kekurangan semen waktu ada air, waktu pembentukannya, teman-teman bisa menambahkan air seperti yang mana teman-teman suka dalam proses komposisi dalam membuat batako ini. Nah, kemudian ini adalah semen yang sudah saya aduk rata. Nah, sekarang saya akan nunjukin sama kalian, ini adalah cetakan. Kalian bisa cetakan sendiri. Kalian bisa membuat cetakan ini di tempat tukang besi. Kalian bisa minta untuk mendesain bentuk batako yang seperti ini. Nah, saya perdekat, saya akan buat videonya lebih dekat lagi. Nah, di sini saya akan mencoba satu batako. Nah, caranya adalah kalian hubungkan dulu seperti ini, masukkan pasir, setelah itu ditumbuk-tumbuk. Nah, supaya apa? Supaya padat dalam prosesnya, supaya
supaya pasirnya padat agar bisa terbentuk sebuah batu yang kokoh. Nah, di sini kita bisa mengatur kepadatannya tergantung kita. Nah, di sini terus ditekan ke bawah dengan cara ditumbuk-tumbuk menggunakan kayu. Nah, setelah itu padat, kita pukul dari atas. Kalau kurang, kita tambahi lagi. Nah, begitulah prosesnya selanjutnya. Nah, setelah padat batunya, kita bisa mengkabus pinggir ke pinggir. Bagaimana batu itu bisa terbentuk? Memang di sini memakan waktu yang proses, namun kalau kita sabar, kita pasti bisa melakukannya. Di sini butuh kesabaran. Nah, setelah itu kita garis seperti ini, seperti yang saya lakukan dengan hati-hati dan agar dia merata. Nah, kalau kurang lagi kita masukkan, ada itu yang kosong-kosong, paling utama itu yang paling pinggir. Kita harus mengerti dan lebih padat dalam pengisiannya. Kita tambahkan lagi terus. Pokoknya kalau ingin cepat membuat segini, mungkin ada beberapa cetakan, mungkin 5 supaya cepat membuat batakonya. Dan setelah itu dikabus. Nah, setelah selesai, nah, setelah selesai kita pastikan dulu keletakannya dengan papan. Nah, saya lupa di sini untuk alasnya itu digunakan papan untuk menjemur. Nah, sebelum kita membuka ini cetakannya, terlebih dahulu kita bersihkan dulu pinggir-pinggirnya. Nah, setelah itu kita buka perlahan-lahan. Kita buka kuncinya. Kita buka pelan-pelan. Nah, jangan dia sampai tersentuh, maka dia akan bisa retak. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk dari batako tersebut. Teman-teman bisa lihat. Saya akan perdekat dulu kameranya. Nah, inilah adalah bentuk dari batako itu. Nah, dia rapi. Itulah makanya perlu dipukul dan dipadatkan kecetakannya tadi supaya dia tersusun dengan rapi. Nah, seperti ini. Begitulah cara pembuatan batako agar hasilnya itu baik. Nah, setelah itu kita angkat. Diangkat dimana kita menjemur batako ini yang ada terkena matahari. Nah,
Nah, di sini saya akan mencoba satu lagi. Hal yang pertama itu kita paskan dulu ke alasnya atau papan. Di sini saya menggunakan alas supaya bisa diangkat. Nah, setelah dikunci, kita masukkan. Nah, emang teman-teman, pekerjaan sini sangat kotor. Ya, saya iseng-iseng aja, nggak ada kerjaan, dan saya coba buat ini dalam pembuatan batako. Nah, ini adalah hasil batako yang saya buat tadi. Beginilah hasilnya atau cara proses pembentukannya, dan ini dikeringkan sangat lama agar dia mengeras. Nah, saya kira itu aja untuk video kali ini. Mungkin ini bermanfaat untuk ambil kegiatan di rumah. Ya, jangan lupa klik like dan komen kalau kalian ada masukan di video-video saya, dan jangan lupa berlangganan di videoku dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga loncengnya agar kalian ada mendapatkan pembaruan video atau notifikasi ke handphone kalian. Nah, terima kasih, see you next time.